Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini akan saya buat demo untuk membuat form di Java. Kita gunakan NetBeans. Jadi siapkan NetBeans-nya, silahkan dibuka. Jadi tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, langkah yang pertama adalah buat project baru, file new project. Nah, pilih Java application. Kemudian pilih next. Nah, seperti ini. Misalkan projectnya kita langsung kasih nama PRJ project PPO. Nah, lokasinya silahkan dipilih sendiri-sendiri lokasinya. Saya sesuaikan dengan folder kita kuliah. Nah, ini ada kuliah UUP. Nah, jadi nanti di folder utamanya adalah OOP, kemudian NetBeans akan membentuk satu folder atau paket, nah sesuai dengan yang nama project name-nya. Nah, ini kalau sudah, nah ini untuk kelas main. Jadi nanti ada kelas mainnya namanya PRJ PPO. Jadi kelas PRJ ini bisa diganti. Jadi untuk kelas utamanya di project itu. Kalau sudah selesai kita finish. Nah, dia generate. Nah, di sini akan kebentuk projectnya. Nah, itu PRJ PPO. Nah, ini paketnya tadi PRJ PPO. Nah, ini untuk main kelasnya di sini. Nah, kelas PRJ PPO. Nah, seperti ini kelas utama. Selalu ada publish static void main string argument. Nah, yang akan kita praktekkan adalah membuat form kalkulator mini itu. Nah, di project ini kita klik kanan, kita bisa buat new. Nah, biasanya kita pakai Java class, tapi ini akan membuat Java frame form. Ingat ya, Java frame form nanti kita akan memanfaatkan JFrame. Nah, kita klik tadi posisinya sama. Nah, ini tinggal buat misalkan form frm kalkulator, boleh dikasih kalkulator mini atau sembarang. Nah, ini kalkulator. Kalau sudah di finish, nah akan membentuk satu form. Nah, ini posisi desain. Kalau kodenya ada jenis source. Nah, ini paketnya, pelajaran paket kemarin. Kemudian ini kelas. Nah, ini kelas form kalkulator yang kita buat tadi. Nah, ini turunan. Nah, ini pelajaran turunan, materi turunan. Nah, turunan dari Java Xwing JFrame, ini library yang dimiliki Java. Nah, ini konstruktornya. Jadi konstruktor adanya init komponen. Init komponen itu isinya desain yang kita buat. Ini jangan dirubah-rubah. Ingat, jangan dirubah bawaan. Nah, di sini akan ada, nah ini kelas utamanya. Nah, ini kelas utama. Kemudian, nah ini kalau kita buka tadi init komponennya di sini. Nah, ini kalau kita buat satu-satu ya lama. Nah, ini sudah desain yang dibuat tadi. Ini source code-nya. Nah, kita bisa kembali lagi ke desain. Nah, untuk desain, jadi tinggal tarik-tarik. Lihat palette sebelah kanan. Kalau label, tulisan label. Nah, oke, tinggal ini diklik agak kenceng, atau Anda bisa gunakan klik kanan. Ini edit text. Nah, kalau sesuai dengan tugasnya, nilai pertama. Nah, klik aja. Nah, untuk isian pakai text field. Jadi di drag aja. Nah, ini bisa diklik kanan juga, karena mode Windows itu selalu klik kanan. Tagnya bisa dikosongin. Nah, kalau menciut ya dilebarin. Nah,
misalkan begitu, jangan lupa dikasih change variable name-nya. Nah, kita kasih nama misalkan txt n1. Nah, enter. Kalau sudah jadi satu, nah ini bisa di copy. Jadi di drag, Ctrl C, blok ya, dan di paste. Nah, dirapikan, kemudian ini bisa diganti nilai kedua. Nah, klik agak kencang boleh, klik kanan juga boleh. Kedua. Nah, ini kalau panjang dilurusin. Nah, ini kalau hasil copy biasanya langsung urut txt nomor txtn kedua. Nah, yang selanjutnya adalah kita tampilin hasilnya. Hasil. Nah, ini bisa ini kalau pengen dirapikan bisa rata kanan rata kiri. Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu dirubah. Jadi misalkan ini change variable name-nya txt hasil. Nah, kita pakai camel case, jadi untuk depan huruf kecil, kata kedua huruf besar. Nah, jadi untuk label dan text field. Lanjutnya untuk membuat button. Sama di drag. Nah, ini juga klik kanan boleh. Edit teksnya yang ditampilin. Nah, misalkan ditambah dan klik kanan, bisa buat variable name-nya diganti, button bisa btn tambah, plus boleh, tambah boleh. Nah, di oke. Nah, sudah jadi satu, bisa di copy, Ctrl C, Ctrl V. Oh, salah, masih yang lama. Klik sini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini bisa diedit tagnya, misalkan kali. Nah, kalau nggak sama diratakan, klik kanan, change variable name, diganti button kali. Nah, ini contohnya bisa ditambahkan sendiri. Informanya saya ciutkan sedikit. Nah, ini hasil ini kan nggak boleh diedit. Nah, maka di edit tabelnya centangnya kita matikan. Nah, kalau pengen backgroundnya dibikin lain, backgroundnya biasanya kan ada kuning-kuning itu. Nah, ini tandanya tidak bisa di. Oke, ini untuk desain sampai sini, kita tinggal ngisi. Nah, kita bisa mainkan double klik, atau kita bisa pakai ini. Nah, eventnya apa? Nah, biasanya itu action perform atau mouse click. Nah, kalau kita pakai double klik, ini double klik. Nah, maka dia akan lari ke code tadi ini, source. Nah, di sini ada tulisannya add your handling code here. Nah, kita bisa buat program di sini. Nah, ini cara yang paling mudah. Nah, kita karena posisinya di form itu ini semuanya adalah teks, tipenya string. Nah, maka di sini harus kita ubah menjadi nanti bentuknya adalah, contoh ini integer ada yang bilangan bulat, integer misalkan n1 sama dengan, karena bentuknya string harus kita parse dulu, integer dot parse in. Nah, ini. Nah, yang kita ambil adalah tadi txt n1 ketik. Nah, karena ngambil, nah masih ingat untuk metode setter getter, berarti kalau ngambil itu pakainya get. Nah, ini ada get tag. Nah, di enter aja titik koma. Nah, kalau sudah jadi, tinggal di copy aja nih. Ctrl C. Oh, sorry.
Nah, tinggal Ctrl C, Ctrl V. Ini nilai kedua, ini juga variabel kedua. Nah, sekarang untuk proses rumus pertambahan seperti biasa, misalkan integer hasil sama dengan, nah, kan tinggal N1 ditambah N2. Statusnya sudah variabel Java, bentuknya sudah integer, jadi bisa ditambahkan. Kalau nanti bentuknya tag ditambahkan, hasilnya nyambung tok. Nah, sekarang gimana menampilkan hasil inputan tadi sini kemudian ditampilkan ke hasil. Nah, sekarang kebalikannya, kita harus ngeset ke sana. Tadi ada txt hasil. Nah, dot. Nah, ini kan harus set text. Nah, di sini ada sama integer dot. Nah, di situ ada toString. Nah, harus kita rubah ke string supaya bisa diterima hasilnya. Nah, karena txt hasil tipenya teks, harus kita. Nah, ini sudah jadi. Kalau kita running, nanti yang running pakai ini akan kosong playnya. Hasilnya di sini kosong karena tadi di sini masih kosong. Nah, pakai klik kanan aja. Jadi run file atau shift F6. Nanti akan ada form di situ. Nah, ini untuk hasil. Nah, nanti untuk yang button kali tinggal di copy, tinggal simbolnya aja diganti kali. Nah, ini untuk handling. Jadi handling untuk bisa gunakan exceptionnya, bisa pakai try. Jadi yang sini malah ditaruh di bawah. Tadi ini harus variabelnya di luar try sehingga dikenal dulu. Kalau di dalam try and get berarti kita semuanya ini akan dicek errornya dengan konsep number format exception. Jadi berarti ini errornya yang dicek adalah number format. Kalau umum exception. Nah, ini nanti errornya akan kecetak jika terjadi error. Nah, ini saya running tapi di situ tidak kelihatan karena beda jendela. Ini bisa saya, nah ini saya cek. Nah, di bawah ada error. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk tutorial membuat form kalkulator mini.
Sekian, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat.